semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat-sehat meskipun dalam situasi pandemi ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Dan ibu juga tidak akan memperkenalkan diri karena anak-anak kami juga sudah kenal sama ibu ya. Ibu mengampu bidang studi pendidikan budaya pesisir kelas 9 dan kelas 7. Nah, anak-anak ibu sudah mendapatkan buku paket ya. Silahkan kamu buka halaman 1. Di situ halaman 1 ya, sudah dibuka ya nak ya. Selanjutnya di situ ada tujuan pembelajaran ya. Peserta didik memahami pengertian permainan daerah. Dan yang kedua, peserta didik dapat memahami jenis-jenis permainan daerah. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat melakukan permainan picek. Di situ di buku kamu nanti kamu lihat ada 3 contoh ya, ada 3 contoh permainan daerah atau tradisional khususnya daerah pesisir. Tapi untuk materi pertemuan kita yang pertama ini kita ambil satu, yaitu melakukan permainan picek. Ya, kita ambil satu untuk pertemuan ini. Nah, sebelum kita membahas tentang permainan picek, ya kita kaji langkah-langkahnya. Terlebih dahulu kita mengetahui ya apa itu permainan tradisional, ya apa atau permainan daerah. Nah, permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak zaman dahulu. Ya, mungkin kalau kita tidak mempelajarinya, anak zaman now tidak akan tahu. Ya, nah kebanyakan permainan ini dilakukan dengan cara berkelompok mainnya, bisa 2, 3, 4 atau lebih. Nah, kehidupan masyarakat pada saat itu, pada masa lalu itu bisa dikatakan tidak mengenal dunia luar, ya, belum secanggih saat ini, belum semodern saat ini, belum mengenal IT atau iptek, ya, sehingga menuntut mereka pada kegiatan sosial dan kebersamaan yang tinggi. Nah, permainan tradisional ini merupakan kekayaan budaya lokal. Budaya lokal bisa dikatakan seperti permainan picek, permainan galahambe itu ada di daerah pesisir dan ada juga di daerah yang lain. Tapi seperti istilah lain lubuk lain ikannya, mungkin penyebutannya berbeda, cara bermainnya sama, ya, yang seharusnya dapat dimanfaatkan katanya. Nah, tetapi telah tergeser dengan munculnya berbagai permainan yang dapat diunduh secara online di komputer atau di gadget ya. Dengan gampang sekarang permainan itu bisa dimiliki oleh setiap anak kalau punya HP Android ya, sehingga telah tergeserlah permainan-permainan tradisional yang tidak zamannya lagi. Nah, hari ini di materi budaya pesisir kita ini kita akan mengaji ulang ya. Nah, yang kedua, permainan tradisional mempunyai ciri kedaerahan asli sesuai dengan tradisi budaya setempat. Selanjutnya, nah, anak-anak ibu ini ada contoh. Ini ada contoh anak zaman now, ya. Mereka di usia mereka sudah memiliki HP Android atau lebih dan mereka juga sudah menggunakan IT, ya. Nah, ini juga anak-anak sudah terbiasa atau sering dibawa orang tuanya pergi ke mall atau tempat-tempat wisata lainnya, ya. Jadi anak-anak saat ini sudah tidak tahu apa itu bermain galahambe, apa itu mencongkak, ya. Nah, materi kita akan mengingatkan untuk kita selalu mencintai daerah kita, permainan tradisional, ya. Nah, ini zamannya ibu pernah bermain seperti ini. Nah, 17 Agustus juga sering ya kan, yaitu lomba karung, bermain guli, bermain picek, bermain congkak ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau di tempat ibu bermain picek ini tidak bermain picek namanya, tetapi bermain gambar di halaman. Makanya ibu bilang lain lubuk lain ikannya, tetapi permainannya sama ya. Nah, inilah permainan-permainan tradisional. Ini ada beberapa contoh ibu ambil dan banyak lagi permainan tradisional atau permainan daerah harus tetap kita budayakan, kita lestarikan untuk generasi di bawah kita. Ya, meskipun kita mengikuti kemajuan zaman tetapi tidak menghilangkan
kecintaan kita terhadap daerah kita masing-masing termasuk dengan permainannya. Selanjutnya ini kita masuk. Nah, tadi Bu bilang kita bahas satu-satu. Nah, untuk hari ini kita bahas dengan permainan picek. Nah, permainan anak-anak pasisi pada waktu itu bermacam-macam ya. Ada sebagian anak bermain cendol, kelereng, main batu, main sikola, main gala hambe, gala panjang, dan si cerek, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, nah, kita akan belajar bermain picek. Nah, dalam bermain picek itu harus terlebih dahulu kan ditentukan gacoknya untuk menentukan, ya, untuk menentukan. Nah, masuk kita apa yang dimaksud dengan gacok? Gacok adalah alat nan dipagunokan sebagai tanda pengenal peserta dalam bermain picek. Dan picek itulah yang membedakan antara seorang peserta dengan peserta lainnya. Jadi gacok itu dapat membedakan ya antara mana lawan dan siapa kawan. Selanjutnya, nah di sini kita diminta dan dituntut untuk kalau tidak situasi pandemi ini mungkin kita sudah akan melakukan pembelajaran secara tatap muka dan kita juga sudah praktekkan itu di halaman atau di lapangan sekolah kita. Tetapi karena situasi ini kita akan belajar lewat online, tidak secara tatap muka ya. Di sini kita hanya bermateri ya. Di situ praktikkan jangan elok permainan picek di bawah ko. Di sini Ibu ambil ada 3 langkah-langkahnya. Silahkan kamu baca, kamu lihat nanti di situ di buku paketmu ya. Di halaman 1 ada 9 ya, ada 9 langkah-langkah untuk bermain picek. Ibu hanya minta 3 di sini yang Ibu tuliskan ya. Yang pertama, tentukan lebih dahulu jumlah peserta yaitu sebanyak 2 orang. Dan yang kedua, karejokan suten untuk menentukan siapa nan dahulu main. Yang ketiga, buat gambar tampek bayi, buli bentuk bulan dan batanggo-tanggo, terserah bentuk gambarnya apa aja. Nah, selanjutnya bisa kamu lihat di buku kamu. Nah, ada manfaat bermain tradisional katanya. Di sini Ibu juga ambil 2 contohnya. Apa manfaat kita belajar atau bermain daerah atau permainan tradisional? Yang pertama di situ mengembangkan kecerdasan intelektual anak dengan menggunakan permainan congkak. Contohnya di sini adalah congklak atau dakon, ya, congklak atau dakon. Apa manfaatnya? Permainan ini dapat melatih otak kiri dalam menggunakan strategi untuk mengumpulkan supaya banyak biji, lebih banyak daripada lawan. Jadi strateginya gimana nih supaya lubangnya ini terambil semua. Nah, biji-biji itu ada pada kita. Jadi melatih otak kan ya, otak kiri. Ya, yang kedua itu adalah contohnya adalah permainan picek, ya, permainan picek. Nah, apa di situ manfaatnya? Kecerdasan secara mental atau emosional dapat dikembangkan dengan bermain picek karena membutuhkan kesabaran untuk mendapatkan banyak bintang, ya. Nah, selanjutnya, nah di situ ada tugas, ya. Silakan anak-anak kami kerjakan apresiasi permainan picek dari 1 sampai dengan 5 ya. Di situ halaman 2 ya, halaman 2 kerjakan apresiasi di halaman 2. Di situ ada permainan picek, silakan kamu kerjakan 1 dan 5. Dan yang kedua, Ibu minta di situ menurut pendapatmu apa usaha yang kita lakukan atau yang kamu lakukan untuk mengembangkan permainan daerah atau tradisional. Dan yang ketiga, tuliskan 5 contoh permainan yang kamu ketahui. 3 ini silahkan kamu kerjakan di bukumu ya. Nah, selanjutnya untuk anak-anak Ibu, semoga materi kita ini membawa manfaat untuk kita bahwa pentingnya mengembangkan permainan daerah atau tradisional supaya kita mencintai daerah kita, mencintai kearifan lokal walaupun kita hidup dalam kemajuan zaman, tetapi kita tetap mempertahankan kearifan lokal kita. Selamat pagi, sampai jumpa kembali.